Saya dulu mulai di dunia broadcasting itu di Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Jalan Ahmad Jajuri nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Nah, satu hal yang pasti menjadi seorang penyiar harus berani untuk tidurnya sedikit. Kalau Anda mau kuliah nyambi kerja, berarti harus mau bekerja keras 10 kali lipat lebih keras dibanding mahasiswa seperti biasanya. Halo sahabat Podak, balik lagi nih di Podak Podcast Dadakan. Nah, di Podak kali ini kita akan podcastan sama Mas Risma nih. Ikutin yuk, cekidot. Eits, tapi bentar dulu. Kali ini aku diwakilin sama Bita nih. Bentar ya, panggilin dulu. Nah, kali ini kita ada pembicara yang keren banget nih, namanya Mas Risma. Mas Risma boleh tolong perkenalan dulu ke teman-teman mungkin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat komunikasi. Ya, sahabat komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketemu lagi karena saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dulu masuk di tahun 99 ya. Saya senang banget bisa ketemu dengan Sabita. Ya, Sabita dan teman-teman dari kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya, yang sedang mengerjakan beberapa tugas tentang komunikasi, khususnya tentang penyiaran, tentang broadcasting gitu ya. Dan saya Risma Kusmaninda malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Jadi saya awali dari apa dulu nih perkenalan? Boleh dulu tentang mungkin pengalamannya Mas Risma di dunia penyiaran sendiri. Oke, baik. Jadi saya dulu mulai di dunia broadcasting itu di Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Jalan Ahmad Jajuri nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Masih apal ya, karena sudah sekian tahun saya udah di sana. Jadi saya dulu kuliah di UMY ya, semester 1 kuliahnya lancar, begitu masuk semester 2 tidak lancar. Dan yang pasti yang tidak lancar itu karena saya nyambi kerja. Nyambi kerjanya di bidang broadcasting, khususnya di penyiaran. Tetapi bukan saya langsung jadi penyiar, bukan. Tetapi saya dulu berawal dari bagian umum ya. Saya tukang ketik berita, terus kemudian saya juga tukang untuk nyari-nyari berita, video dan lain sebagainya begitu. Terus setelah itu dites akhirnya bisa masuk ke reporter. Dulu ada namanya reporter universitaria. Itu universitaria itu program dari kampus ke kampus, informasi dari UGM, UII, Atmajaya, pokoknya dari acara dari kampus-kampus lah. Nah, saya pulang dari kuliah, nyambi, misalnya ada kelas yang kosong begitu, saya keluar nyari berita. Ya itu di kantong saya sudah tebel, saya bawa paper. Istilahnya itu dulu tape recorder ya, kayak handycam begitu, agak gede. Kalau sekarang udah jadi museum ini. Sekarang udah lebih canggih lah, seperti ini lebih canggih. Jadi dari situ hampir setiap hari saya pindah dari tempat ke tempat lain. Nah dari situ saya berproses bahwa ternyata dunia broadcasting itu asik ya. Dunia broadcasting itu asik, suatu hal yang membuat saya sampai dengan sekarang saya juga akhirnya menggeluti bidang broadcasting di salah satunya namanya Crystal Indonesia Management. Lanjut nih Mas, yang membuat sejarah RRI sendiri. Iya, jadi tahun 99 saya baru masuk di RRI, terus kemudian saya nyambi kuliah nyambi kerja di RRI. Jadi RRI itu adalah Radio Republik Indonesia yang kemudian berubah dari radio ya, radio yang melaporkan kejadian pemerintah, akhirnya diubah menjadi LPP, lembaga penyiar publik. Jadi dia sudah jadi di RRI itu umum, jadi sudah boleh ada iklan masuk, sudah boleh ada iklan-iklan yang memang untuk membuat RRI itu semakin kreatif lagi. Jadi tidak harus disupport semua pendanaan dari pemerintah terus, enggak. Jadi sudah bisa diambil bagaimana RRI itu bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya bisa menjadi sebuah LPP, lembaga penyiaran publik yang akhirnya itu bisa menjadi lebih maju. Nah, RRI sendiri waktu itu di Yogyakarta ada RRI Pro 1. Pro 1 itu lebih kepada budaya. Kalau tidak salah sekarang di Jakarta sudah sampai Pro 7. Makin banyak ya. Pro 7 itu sampai kepada khusus lagu-lagu jazz, musik klasik
tradisional dan lain sebagainya. Itu sangat bagus. Asik banget ya udahan ya. Terus kalau kan Mas Risma ini dari kuliah bahkan udah masuk ke dunia penyiaran, ada kan suka dukanya pasti ada, boleh diceritain nggak? Satu hal yang pasti, menjadi seorang penyiar harus berani untuk tidurnya sedikit. Nah, dengerin ya teman-teman. Jadi seorang penyiar harus mau tidurnya sedikit. Kalau Anda mau kuliah nyambi kerja, berarti harus mau bekerja keras 10 kali lipat lebih keras dibanding mahasiswa seperti biasanya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan tadi habis ngomongin bisnis ya, sekarang kan bisnis pasti apa online ya. Itu termasuk salah satu apa ya, efek dari era digital lah, atau kita biasanya bilang era revolusi 4 gitu. Nah, yang kedua nih gimana sih Mas adaptasi lembaga penyiaran saat ini dalam menghadapi apa ya, dunia digital gitu, mungkin di RRI atau di tempat penyiaran lain tempat Mas Risma dulu pernah punya pengalaman? Ya, walaupun saya sudah tidak bekerja di dunia broadcasting, tetapi jiwa saya tetap di dunia broadcasting. Terus kemudian ilmu-ilmu saya tetap di dunia broadcasting. Kenapa? Nah, lanjut nih Mas tadi tentang gimana sih ke apa ya, mungkin rencana atau kesiapan lembaga penyiaran saat ini demi menghadapi era digital gitu di tempatnya. Sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa di era digital sekarang semua harus betul-betul masuk dalam dunia maya. Iya. Banyak istilah-istilah cloud computer, cloud computing, kemudian bagaimana kita semua bisa masuk dalam dunia pengembangan digital. Dan saya lihat di RRI itu sudah mulai berkembang dan sangat luar biasa. Makanya ada sekarang RRI Play. Jadi kalau kita mau dengar penyiar radio di RRI Pontianak atau mungkin di RRI lebih jauh lagi sana, di kalau tidak salah ada RRI di Papua itu ya. Saya lupa nama daerahnya apa. Itu kita tinggal klik aja, tinggal cari aja. Bahkan sekarang terbaru, setahu saya itu RRI sudah masuk ke RRI Net itu di kerjasama dengan TV kabel. Ya, jadi saya menyimak itu semua. Nah, radio dan juga televisi yang tidak bisa mengikuti zaman sekarang, eranya sekarang, dia akan tertinggal. Iya, benar banget. Ya, nah, apa yang menjadikan kelihatan tertinggal sekarang sudah kelihatan. Beberapa artis itu sudah membuat channel-channel sendiri di YouTube. Bener. Ya, kayak misalnya Raffi Ahmad itu punya Mbak Imwong. Mbak Imwong, Bosku. Iya. Kemudian Andre Taulani. Sehingga televisi kalau tidak punya daya tarik yang cukup bagus dibandingkan materi-materi mereka, maka mereka akan tertinggal. Orang-orang lebih cenderung mencari siapa penonton yang terbanyak. Iya, walaupun mungkin cara tampilan di YouTube terlalu original sekali, tidak ada editing dan lain sebagainya, karena memang terbatas SDM juga. Tetapi bagi orang yang mau mengiklankan, otomatis mereka ingin melihat di mana penontonnya lebih banyak, mereka tarik di situ. Jadi saya lihat adaptasi sekarang betul-betul tidak bisa dipandang sebelah mata. Semuanya harus, bahkan teman-teman yang ingin jadi seorang YouTuber sekarang, vlogger, entah itu di bidang kuliner, traveler dan lain sebagainya, jadi sekarang harus sudah punya itu. Jadi besok kalau mau wawancara kerja, saya memprediksi di era pandemi ini akan semakin meningkat. Kalau di wawancara kerja, pewawancara akan tanya, apa nama channel YouTube Anda? Kalau sampai Anda orang komunikasi kok tidak punya channel YouTube, awas, hati-hati. Itu menandakan bahwa Anda kuliah di komunikasi hanya ikut-ikutan aja. Karena pergeseran gitu. Ya, karena sekarang wawancara sudah nggak lihat lagi. Coba saya lihat CV Anda. Iya, zaman dulu kan kayak gitu Pak. Sekarang lihatnya medsos Anda apa saja, Twitter Anda mana, IG Anda mana. Ini ada foto seperti ini, kenapa Anda menjelek-jelekkan si A, si B gitu. Jadi sudah ke situ gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi broadcaster sekarang betul-betul harus yang diisi betul-betul ilmunya saja. Jadi tidak boleh hanya sebatas saya ingin ngomong. Ngomong itu mudah, tetapi ngomong yang berbobot, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, itu yang dicari. Sehingga anak muda tidak kehilangan arah. Kalau saya lihat anak muda sekarang kehilangan arah, apalagi teman-teman sekarang yang usianya 20, 21, 22, jangan sampai ikut-ikutan. Jangan, yang jelas nih, jangan hidup di dunia maya, tapi hiduplah di dunia realita. Karena anak
muda yang hidup di dunia maya, dia akan kehilangan kebahagiaannya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Bener. Keren banget ya kata-katanya. Nanti bisa diedit kayaknya ya, dikasih tulisan quotes Di caption ya. Iya, di caption. Terus ini kan konteksnya masa sekarang nih. Nah, tapi kira-kira di masa depan nih kalau misalnya ada tantangan yang lebih berat mungkin yang lebih canggih dari digital gitu. Misal suatu saat akan datang Saya itu apa ya maksudnya bukan adaptasi aja ya, lebih ke persiapan sekarang demi menyambut dunia yang berubahnya ini cepet banget gitu. ya, jadi begini, kalau di sebuah kota ada namanya smart city. Kalau di dalam dunia bisnis ada namanya smart home. Kita mau masuk rumah itu tinggal ngomong, please open the door, sudah kebuka. Iya benar-benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusianya? Manusia itu ciptaan Tuhan yang paling unik, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling unik. Apapun perkembangan digital, mau 4.0, 5.0 sampai 9.0, kalau manusianya tidak punya kekuatan soft skill, maka dia tetap akan terlindas. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau manusia itu hanya tergantung dengan teknologi, maka manusia itu akan terlindas. Karena yang menciptakan teknologi itu manusia. Teknologi itu bisa dimanfaatkan menjadi suatu hal yang mudarat atau menjadi hal yang bermanfaat, tergantung manusianya ini. Nah, tugas adik-adik di sini adalah bagaimana menjadi lulusan-lulusan profesional broadcaster yang akhirnya memberikan inspirasi bagi anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, bahkan menjadi inspirasi orang lain, sehingga ketika Anda semua sudah sukses dan berhasil, bahkan sudah bisa membangun sebuah perusahaan, bisa memberitahu anak buahnya, Anda tolong jangan hanya sukses dari sisi karir saja, tapi sukses dari sisi sosialnya, dari sisi pengembangan soft skill. Jadi soft skill ini penting banget gitu ya Mas? Sangat. Dan gak bakal bisa digantiin sama Tidak bisa. teknologi. Makanya teknologi sekeren apapun, kalau pertanyaannya terus manusia harus berubah seperti apa? Manusia nggak perlu berubah, karena manusia itu sudah kodratnya bahwa dia ditakdirkan bahwa Rasulullah turun ke menjadi Rasulullah itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau akhlaknya kita sudah bagus, kita sudah punya mindset yang bagus, maka kreativitas itu akan muncul, kreativitas itu akan membangun dirinya jadi lebih baik, sehingga digital itu mau kerennya seperti apa akan selalu ditemani oleh manusia-manusia yang baik atau buruk, tergantung dari bagaimana adik-adik semua di sini memulai. Makanya saran saya, jadilah broadcaster yang memiliki manfaat, jadilah broadcaster yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang, dan jadilah broadcaster yang hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Terus ini udah ngobrol banyak banget ya, mungkin langsung ke terakhir aja, ada nggak sih Mas kayak pesan-pesan buat kita nih, termasuk mahasiswa yang mungkin mau masuk ke dunia penyiaran takut, atau misal kayak aduh dunianya nih cepet banget ya berubahnya, gimana ya aku bisa nggak sih ngadepin ini? Oke. Ada pesan-pesan? Sabita punya KTP nggak? Punya. Ya, KTP-nya KTP mana? Indonesia. KTP Indonesia. Saya sarankan diganti menjadi KTP Surabaya. Bukan karena Bu Risma nama saya juga Risma ya. Tapi karena KTP Surabaya. Kalau Anda ingin menyiapkan diri Anda harus punya KTP Surabaya. KTP Surabaya, K, kerja keras dan kerja cerdas. Harus punya kemampuan untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. T-nya adalah tekun. Tekun beribadah, tekun belajar, tekun untuk membangun diri. Kalau sekarang itu kan anak muda zaman sekarang yang gadget minded itu dibangun oleh game. Iya. Anak muda sekarang itu dibangun oleh aplikasi. Tetapi tidak semua manusia bisa membuat aplikasi. Iya. Sehingga kita lebih banyak kuotanya boros karena aplikasi, tetapi kita tidak bisa membuat aplikasi itu sendiri. Nah, tadi K-nya apa? Kerja keras Dan kerja cerdas. T-nya tekun. P-nya yang paling penting adalah percaya diri. Oh. Jadi kalau Anda pengen jadi broadcaster yang handal, yang menyiapkan masa depan seperti apa, Anda harus jadi pribadi yang percaya diri. Karena kalau sekarang itu hanya bisa ngomong, hanya asal bikin status di WA, di IG. Jadi orang ini yang berbahaya adalah dia pede kalau bikin status di dunia maya,
tapi dia Kalau tidak langsung- pede kalau suruh ngomong di hadapan banyak orang. Iya. Padahal dia banyak hidup terjadi ya itu sebenarnya Mas. padahal dia hidup di dunia nyata. Kan yang paling berbahaya biasa kalau dia mau senang sama seseorang dia nggak ngomong, aku suka kamu loh, enggak, dia kirimnya WA. Dan itu nggak ada Iya. seninya sama sekali. Iya, bener-bener. Ayo Gitu. siapa Ya, yang jadi suka sama orang KTP Surabaya, kerja keras, tekun, percaya diri, dan Surabaya. Surabaya itu syukuri rahmat besar yang maha kuasa. Wow. Keren ya, boleh tepuk tangan tolong teman-teman di belakang. Keren banget nih Mas Risma. Ya. Makasih banget ya Mas. Ini Sama-sama. sebenarnya kayaknya kurang sih ya waktunya. Mungkin bisa lah kita adain Nanti podcast beneran gitu ya. bilang sama Kita coba. Pak Jun, undang saya sama ngisi di sana. Kalau ini masih pandemi, online pun nggak Online. masalah. Makasih ya Mas. Oh sama kalau buat Mas Risma nih sosial medianya apa sih? Mungkin kalau teman-teman mau ngepoin. Nama saya tetap sama seperti waktu zaman saya penyiar radio, Risma Kusumanendra. Cari. Saya teman-teman kalau mau ngepoin. Kalau kantornya atau usahanya yang soft skill academy tadi namanya Kristal Indonesia Manajemen. Kristal. Kenapa Kristal? Saya menemukan usaha Kristal itu melihat rumah mertua saya itu ada lampu kok bagus banget. Saya tanya sama ibu saya, Bu ini nama lampunya apa? Kristal. Dia berpendarnya bagus, keren, dan Iya. ternyata emang mahal. Iya, Kristal itu mahal. singkatan kreatif, inovatif, S-nya sensitif, peka terhadap lingkungan, TAL-nya talent, bakat. Jadi harapannya orang-orang yang bergabung di Kristal ya orang-orang yang kreatif, inovatif, peka terhadap perkembangan zaman dan berbakat. Bisa dikepoin ya mungkin teman-teman. Sekali lagi makasih ya Mas Risma. Mohon Sama-sama. maaf mungkin kalau dari kita masih banyak Nggak kurangnya. apa-apa, justru itu akan menjadi cambukan untuk bisa lebih bagus lagi. Yang penting jangan patah semangat, tetap bekerja, tetap berupaya, dan semoga video ini bisa membawa hal yang lebih baik lagi. Amin. Makasih Mas sekali Sip, lagi. terima kasih. Dadah teman-teman, mungkin sekian ya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.